Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-30. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan." Sebab pikir Saul, "Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, "Baiklah Michal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia." Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, 'Sesungguhnya raja suka kepadamu, dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja.'" Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya. Demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Kita sudah cukup sering mendengarkan cerita inspiratif dari orang-orang yang telah berhasil membangun sejumlah hal dalam kehidupannya. Entah itu terkait pendidikan, perekonomian, dan bidang lainnya. Biasanya, cerita-cerita tersebut begitu menginspirasi karena adanya kejadian maupun peristiwa yang terjadi di luar perkiraan manusia. Misal, seorang miskin dapat bersekolah hingga pendidikan tinggi di luar negeri. Seorang miskin bisa membangun sebuah perusahaan raksasa, dan sebagainya. Kisah Daud dalam cerita ini pun dapat tergolong ke dalam kategori yang demikian. Tepatnya Daud adalah seorang yang berasal dari keluarga yang tidak terpandang. Namun ia memiliki kemasyhuran hingga menjadi salah seorang menantu Raja Saul. Ini bukanlah sebuah cerita yang biasa-biasa saja. Terlebih lagi, di balik kisah menarik dan inspiratif tersebut, kita menemukan adanya konspirasi yang dirancang oleh Saul untuk melenyapkan Daud yang sudah dianggap sebagai musuh. Meski demikian, secanggih dan seberkuasa apapun Saul dengan segala rancangan jahatnya, justru membuat Daud semakin berhasil serta termasyhur di kerajaan Israel. Cerita keberhasilan dan kemasyhuran Daud bukanlah sesuatu yang hanya dapat terjadi pada Daud seorang. Lebih tepatnya kisah di mana seorang yang biasa-biasa saja dapat melakukan hal-hal besar yang menurut pandangan manusia tidak mungkin dapat terjadi. Semua itu terwujud bukan karena kemampuan Daud, melainkan hanya karena kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan. Sahabat Alkitab, setiap kita perlu menyadari bahwa jalannya kehidupan ini hanya bergantung pada kuasa Tuhan. Berdasarkan bacaan hari ini, kita pun belajar bahwa penyertaan Tuhan mampu menghasilkan peristiwa-peristiwa
yang di luar kemampuan perkiraan manusia. Orang lain bisa saja membuat rancangan jahat, namun itu tidak akan mampu mengalahkan kemahakuasaan Tuhan. Kita bisa saja berpikiran bahwa sebuah peristiwa tidak mungkin kita miliki atau terjadi dalam kehidupan kita. Namun penyertaan Tuhan menjadikannya kenyataan. Mari kita serahkan hidup ini kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan ketulusan, bukan dalam paksaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami tersadar bahwa telah terjadi begitu banyak hal yang di luar kemampuan kami dan perkiraan kami sebagai seorang manusia. Tetapi maafkan kami kalau seringkali kami melupakan hal itu. Dan bahkan seringkali kami justru meragukan kuasa serta kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan telah sedang dan akan menjadikan banyak hal kenyataan di dalam kehidupan kami, yang menurut kami itu tidak mungkin terjadi. Bukalah mata hati dan pikiran kami, dan biarlah kami terus membuka diri untuk menerima kuasa dan pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.